Yuk, kembali lagi di channel gue Rian Ahmad. Oke, kali ini gue akan ngebahas soal MotoGP Asen ya. Oke, gue minta maaf karena gue jarang banget upload video karena ya lagi sibuk banget kuliah lagi di akhir-akhir semester, ditambah lagi di awal semester nanti, semester 5 gue ada KKL, jadi agak makin apa namanya, makin sibuk ngurusin KKL juga, persiapan KKL. Jadi gue sempetin bikin video untuk MotoGP Asen ini karena gue juga nonton cukup seru ya. Karena ya lu tahu ada banyak kejutan dan gue juga sempat nge-tweet bahkan memberikan prediksi podium bahwa ada Fabio Quartararo, ada Francesco Bagnaia sama si Alex Espargaro di posisi ketiga. Dan ya hasilnya race cukup di luar dugaan gua dan yang kita langsung ke startnya. Oke, untuk startnya kalau gue lihat ya cukup bagus dari Pecco Bagnaia, terus diikuti oleh Fabio Quartararo dan ada juga Jorge Martin. Startnya cukup bagus kalau gue bilang sama si ini siapa si Marco Bezzecchi, dia cukup bagus startnya juga. Nggak terlalu apa ya, nggak terlalu di tikungan pertama dia bisa menjaga posisinya untuk tetap berada di pos 4, 5 besar top top 5. Terus ada Alex Espargaro yang startnya juga gue bilang cukup bagus banget dan ya dia bisa langsung masuk di pos pos top 5 juga. Sempat battle juga melawan Fabio Quartararo di beberapa lap-lap awal, tapi sayangnya ya, sayangnya Fabio Quartararo ini ya mengambil di tikungan 5 itu terlalu dalam kalau gue lihat ya, terlalu dalam. Terus menyebabkan dia kehilangan grip pada bagian depan dan sehingga dia menyeret Alex Espargaro keluar dari track dan terjatuh. Yang terjatuh Fabio Quartararo dan ya Alex Espargaro masih bisa tetap menaiki motornya, masih tetap berada di atas motornya dan kembali ke atas track dan melanjutkan balapan dari posisi ke-15 atau 14 kalau nggak salah ya. Agak turun jauh banget dan setelah itu si beberapa pembalap di belakangnya seperti Jorge Martin sama si Marco Bezzecchi, Maverick Vinales itu juga mendapatkan angin segar untuk bersaing di posisi top 5 bahkan sampai ke podium gitu. Gue juga mau ngomentarin sedikit tentang Pecco Bagnaia juga. Pecco Bagnaia ini kalau gue bilang race-nya cukup bagus dan startnya juga nggak kalah bagus lah sama penampilannya kali ini dan gue sedikit nge-tweet gue nge-tweet tentang ya ini race-nya untuk Fabio Quartararo gitu ya kan, tapi ternyata race-nya itu berjalan tidak seperti yang gue prediksikan gitu dan ya this is race, we don't know, semua orang tidak ada yang tahu ya kan gitu. Jadi gue bahkan sampai bilang bahwa ya Bagnaia mungkin selesai lah di MotoGP Asen ini, bakalan digulung habis lah sama Yamaha di GP Asen ini. Praktis ini tracknya Yamaha kalau lu tahu, paling paling banyak kan Yamaha sama Honda yang sering meraih kemenangan di MotoGP Asen ini ya kan. Jadi Yamaha praktis sangat diunggulkan karena ya lu tahu balik lagi Ducati kan kalau di speed corner kan agak sedikit kurang kalau gue bilang ya kan. Ini motornya kan kurang kurang banget kalau diajak di cornering speed dan terbukti di race-race awal Bagnaia memang harus terus punya gap yang jauh dengan Fabio Quartararo dan juga Alex Espargaro. Kalau sampai si Pecco Bagnaia ini sampai disalip sama si Alex Espargaro bisa selesai ya kan, bisa selesai juga. Kenapa? Karena akselerasi dari
motor Aprilia ini jauh lebih baik kalau gue bilang daripada Ducati. Bukan berarti gue menyebut Ducati itu jelek, tapi memang faktanya di sirkuit ini itu Ducati tidak begitu cepat, dan faktanya lu bisa lihat pas duel antara Maverick Vinales sama Jack Miller, lu bisa lihat sendiri kalau lu nonton ya kan. Di sana kelihatan banget gitu jomplangnya antara Ducati dan Aprilia, dan itu kelihatan banget. Tapi Aprilia juga kalah di bagian top speed, itu sudah pasti. Tapi seenggaknya Aprilia masih bisa lah untuk mengimbangi motor Ducati Desmosed GC ini gitu. Dan ya, setelah crash-nya Fabio Quartararo, dia mencoba untuk masuk lagi, ya kan, masuk lagi, terus dia masuk ke dalam pit. Setelah dia masuk pit, dia keluar lagi untuk tetap mengamankan poin, mencoba untuk mengamankan poin, tapi ternyata dia crash kedua kalinya di tikungan yang sama dengan, kalau gue lihat seperti kayak headset ya, dipentalkan dari motor Yamaha YZR M1. Mungkin dalam hati gue berpikir kalau M1 pasti bilang, gue udah selesai goblok gitu, gue udah capek gitu. Gitu. Jadi ya itu yang mungkin M1 katakan gitu, kalau pas Quartararo masuk di awal-awal race, di pertengahan race dia masuk di pedok, terus setelah itu dia keluar lagi, mungkin M1 udah bilang gitu, lu keputusan bagus lu masuk ke dalam pedok, kenapa lu keluar lagi gitu, itu kan goblok kalau gue bilang gitu. Karena kalau M1-nya bilang gitu ya, ya udah dipentalin aja Quartararo-nya, dijatuhin sekalian gitu ya kan. Dan akhirnya Quartararo donut finish. Dan ya seperti yang lu tahu bahwa Maharaja Paduka Lord San Mori Franco Morbidelli juga ikutan crash, diikuti oleh juniornya yang juga San Mori, yakni Darin Binder juga crash. Ya, praktis 3 Yamaha nggak finish, tinggal menyisakan satu pembalap yakni Opung Dovizioso. Ya, kita nggak usah bicara pembalap yang udah habis lah kalau gue bilang. Oke, langsung kita balik ke Maverick Vinales yang berada di pos 3. Kalau Bezzecchi ya, mungkin gue akan sedikit aja. Penampilan Bezzecchi luar biasa. Start pos 4, bisa fight melawan Jorge Martin, dan itu cukup bagus kalau gue bilang. Ya, prestasi, congratulations lah buat Marco Bezzecchi dan juga VR46 Racing Team ya. Oke, gue akan ngebahas juga soal Maverick Vinales. Ini startnya cukup jauh, start dari posisi 11, dan gue agak sedikit meragukan kalau Vinales bakalan naik podium, meskipun ya di warm up dia mendapatkan posisi 3, dan itu posisi yang cukup bagus kalau gue bilang, dan potensi juga punya kecepatan di sirkuit Asen ini. Tapi di grup McFans Indonesia ya, gue gabung di grup itu, dan ya banyak orang yang sangat optimis dengan kecepatan Maverick Vinales, termasuk gue pun juga. Tapi melihat startnya itu ya, posisi startnya itu dari starting gridnya itu cukup jauh dari posisi podium, dia posisi 11, dan ya, dan ternyata dia melakukan start dengan cukup bagus. Setelah startnya bagus, dia perlahan namun pasti merangkak gitu ya kan. Yang gue takutkan di Asen bukan karena startnya buruk ataupun ada insiden apa atau gimana ya, tapi yang jelas sudah pasti karena cuaca. Karena kita flashback ke belakang lah, ini cuaca di Asen ini kurang lebih sama lah kayak MotoGP 2017 di Asen, yang notabene ya dulu pas Rossi menang kan sempat di lap-lap terakhir menjelang last lap, kurang lebih 5 atau 7 lap lah, 7 sampai 5 lap ke belakang sebelum last lap, itu juga sempat berkibar bahwa ini race-nya sudah harus diganti dengan wet race, tapi banyak pembalap yang tetap meneruskan gitu, dan it means hanya beberapa pembalap yang mengganti motor gitu, termasuk si Johan Zarco dulu di tahun 2017 pas Rossi lagi duel sengit melawan si Danilo Petrucci. Dan ya, dan sekarang sempat terulang lagi di tahun 2022 ini. Dan gue agak sedikit ngeri melihat Maverick Vinales yang kalau gue bilang mungkin sudah kehabisan ban atau bagaimana gue gak tahu, tapi yang jelas kecepatannya mulai melambat di beberapa sektor, yang sebelumnya di beberapa sektor tersebut dia mampu tampil cepat ya kan, terutama di sektor kedua Vinales punya kecepatan di situ ya kan. Terus di sektor 2 ketiga
itu dia juga punya catatan yang cukup bagus. Nyatanya Miller sempat mendekat dan ya dia bisa ngejauh dan bisa memberikan gap kepada Jack Miller. Ya, mungkin ini sih yang gua tunggu-tunggu dari finalis dan dia terbukti bisa naik podium. Dari video-video gua yang sebelumnya yang menyebut bahwa finalis akan bangkit. Ya, terbukti. Tapi di video gue sebelumnya gua bilang ya, finalis akan bangkit. Minimal meraih podium 3. Itu di paruh kedua. Dan dia ternyata meraih podium dengan ya, dengan waktu yang lebih singkat daripada yang gue perkirakan sebelumnya. Karena gue memperkirakan finalis bakalan naik di paruh musim kedua, tapi nyatanya ya lebih cepat gitu di paruh musim pertama penutupan sebelum kita akan jeda 1 bulan lebih untuk MotoGP. Dan ya gue cukup senang dan juga jujur gue ngerasa sedikit merinding lihat Maverick Vinales ini naik lagi ke podium karena sudah lama gitu ya kan. Ya dari Asen kan terakhir kali dia podium kedua di Asen, dan di setelah beberapa musim melalui musim yang sulit bersama Yamaha dia sampai memutuskan untuk memangkas kontraknya. Dan ya ini video gue yang gue buat 1 tahun setelah terakhir kali Vinales naik podium di Asen. Dan ya seperti biasa Asen melahirkan balapan yang menarik seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Dan ya ada juga kalau tahun kemarin yang kena long lap penalti Francesco Bagnaia, sekarang rekan satu timnya Jack Miller. Ya, oke, mungkin cukup sekian aja sih dari gue ya, karena nggak mau terlalu banyak ngobrol juga karena ya ini yang mau gue katakan di video ini. Dan sorry to say banget untuk gue pernah janji untuk ngebahas soal bursa transfer MotoGP, tapi sorry banget gue bener-bener gak ada waktu. Mungkin next time gue akan ngebahas soal beberapa update yang terbaru dari MotoGP kalaupun gue bisa, karena bulan depan gue harus KKL juga dan semakin sibuk juga. Dan beruntung ini adalah hadiah yang paling luar biasa di dalam diri gue selama nonton MotoGP, penutupan MotoGP dari Maverick Vinales. Jadi gue ucapin congratulations for Maverick Vinales for the first podium with the Aprilia Racing Team. This is the first, and I'm support for my idol, everything. Ya, oke. Congratulations juga buat si Francesco Bagnaia yang sudah meraih podium pertama beserta dengan Marco Bezzecchi. Dan ya, intinya gua menantikan paruh musim kedua ini dengan jauh lebih seru lagi dibandingkan paruh musim pertama ini. Oke, thanks for watching this video. Thank you very much. Ciao.